Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safanur Amalia Sari dari kelas KPIA NIM 2019 07100019. Pertama-tama saya akan membawakan cerita, lalu sambung dengan arti makna yang terkandung dalam cerita tersebut. Cerita ini adalah pentingnya kita untuk menghargai orang lain. Langsung saja masuk ke ceritanya. Ini saya ambil cerita dari yang pernah saya baca sebelumnya, dan saya mengambil kesimpulan bahwa di cerita ini itu kita tuh sangat penting untuk menghargai orang lain kayak gitu. Ini saya ambil dari cerita yang pernah saya lihat dalam video gitu. Nah, jadi diceritakan waktu itu ada seorang bapak dan anaknya. Nah, mereka ini berpisah karena anaknya sudah bekerja, dan bekerjanya itu di luar kota, sedangkan ayahnya ini tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil. Nah, waktu itu ada seorang bapak-bapak yang sedang meminta sembako kepada bapak ini, bapak yang tadi memiliki anak itu. Nah, bapaknya ini itu emang dia memiliki banyak sembako. Nah, kita sebut saja bapak yang memiliki anak tadi bapak A, dan bapak yang meminta sembako ini bapak B. Nah, diceritakan itu bapak B ini kan dia memiliki keluarga, anak, istri. Nah, bapak ini tuh tidak memiliki uang untuk membeli sembako, dan tidak bahan yang di rumah itu sudah habis. Lalu di cerita itu si bapak B ini mengantarkan sesuatu kepada si bapak A. Nah, lalu bapak A ini tuh tahu bahwa bapak si B ini tuh sedang membutuhkan sembako. Nah, lalu bapak A ini masuk ke dalam rumah. Lalu bapak A ini menyiapkan sebagian sembako yang masih ada di rumah bapak si A. Lalu sembako yang tadi sudah terkumpul, bapak ini ingin berikan kepada si bapak B ini. Lalu tak lupa bapak si A ini menyelipkan satu amplop yang berisikan uang untuk diberikan kepada bapak B. Setelah terkumpul uang, amplop, dan sembakonya, Bapak si A ini memberikan kepada Bapak B. Lalu Bapak B ini sangat berterima kasih kepada Bapak A karena Bapak A telah memberikan apa yang Bapak B ini butuhkan. Nah, lalu setelah itu sembako dan uang Bapak si B ini Bapak A ini sudah habis. Nah, Bapak A telepon kepada anaknya untuk dikirimkan uang lagi untuk membelikan sembako dan kebutuhan lainnya. Nah, setelah menelpon anak tersebut bilang kepada bapaknya nanti ke bank saja untuk mengambil uangnya. Nah, lalu keesokan harinya pagi-pagi bapaknya ini berangkat ke bank untuk mengambil uangnya. Nah, pakaian bapak ini sangat lusuh, benar-benar sangat lusuh dan seperti tidak terawat. Nah, itu dalam penampilannya. Nah, bapak ini berangkat ke bank ini menggunakan angkutan umum, yaitu bis. Nah, pada saat bapaknya berangkat, bapak ini bertemu dengan seorang anak perempuan. Nah, dia ini terlihat sangat terburu-buru dan seperti sangat tergesa-gesa sekali gitu. Nah, setelah itu bapaknya ini sangat memperhatikan anak tersebut, namun bapaknya ia hanya sekedar melihatnya dan bertanya-tanya mungkin ya. Nah, setelah itu setelah sampai di tempatnya, anak itu langsung ke tempat kerjanya itu. Nah, ternyata anak ini itu dia terlambat masuk kerja, dan ternyata dia ini bekerja di sebuah bank, yang bank itu tempat bapaknya mengambil uang. Nah, setelah itu sesampainya di bank ini, anak perempuannya tadi ini, si mbaknya ini memanggil antrian bapaknya ini. Nah, waktu bapaknya datang,
mbak ini marah-marah kepada bapaknya, katakan bahwa bapaknya ini yang sudah membuat mbaknya ini telat untuk datang ke kantornya untuk bekerja. Nah lalu mbaknya ini juga meremehkan bapaknya karena bapaknya ini ingin mengambil uang, namun mbaknya ini tuh seperti mengatakan bapaknya bahwa bapaknya ini masa iya memiliki tabungan di bank kayak gitu, kenapa nggak ambil uang aja di ATM kayak gitu. Namun bapaknya ini tidak menghiraukan atas omongan mbaknya karena jika ada keterlambatan dalam pekerjaannya ini disebabkan oleh dirinya sendiri kayak gitu. Nah setelah itu bapaknya ini lalu menyerahkan buku tabungannya kepada mbaknya. Lalu mbaknya seperti rasa tidak percaya, nggak yakin, masa iya orang seperti ini punya tabungan ngambil uang di bank kayak gitu. Nah lalu yang bikin mengejutkan ini waktu dibuka buku tabungannya ini, ternyata bapaknya ini memiliki tabungan yang sangat banyak, uang yang sangat banyak gitu. Nah habis itu bapaknya ini saking dia tidak percaya bahwa masa iya ini tabungan orang bapaknya ini, nah dia memberi buku tabungannya kepada temannya untuk dilihat benar tidak nominalnya segitu. Nah setelah temannya melihat, temannya pun juga kaget, tapi temannya ini percaya. Nah di saat mbak ini mengata-ngatakan si bapaknya ini, teman mbaknya ini sudah memberitahu bahwa harus baik kepada customer, harus melayani dengan sabar dan tidak mengeluarkan kata-kata yang aneh. Setelah itu bapaknya mengatakan ingin mengambil uang sekian. Nah lalu mbaknya memberikan. Nah setelah hari itu anaknya ini pulang lalu dia langsung ke kantornya. Nah tidak disangka ternyata anaknya ini adalah pemilik dari bank tersebut. Nah setelah itu bapaknya ini datang ke bank tersebut untuk menemui anaknya, dan di saat itu ternyata bapak dan anaknya ini sedang membicarakan suatu hal. Nah si mbak ini datang ke kantornya, ke ruang kerja. Nah lalu anaknya ini langsung datang ke bank. Nah bank ini adalah tempat kerja anaknya, dan bisa dikatakan anaknya ini adalah seorang bos di kantor tersebut. Nah setelah itu bapaknya pun tadi menemui anaknya di kantor tersebut. Kantornya itu adalah bank yang tadi bapaknya datangi, yang kemarin ini bapaknya datangi. Nah setelah itu waktu bapak dan anaknya sedang di ruangan kerja anaknya ini sedang membicarakan sesuatu, datanglah mbak yang kemarin ini ke ke tempat kerjanya memberikan laporan hasil kerja. Nah setelah itu mbaknya melihat bapak tadi ini. Nah lalu mbaknya ini kaget setelah melihat bapaknya. Nah ternyata bapak ini adalah anaknya dari bosnya mbaknya itu. Lalu setelah mbaknya melihat bapaknya itu, mbaknya langsung seperti menundukkan badannya, bersujud di bawah kaki bapaknya, meminta maaf sampai menangis-nangis. Dan ternyata mbak itu merasa menyesal karena mbaknya ini tidak mau kehilangan pekerjaannya. Nah setelah mbaknya menangis-nangis memohon-mohon, lalu anaknya ini itu merasa seperti kayak bapaknya sudah diinjak-injak kayak gitu karena dengan pakaiannya yang sederhana. Lalu mbaknya tersebut benar-benar merasa menyesal atas perbuatannya ini. Nah dengan hati tulus bapaknya ini memberi nasihat kepada mbak tersebut bahwa kita ini tidak boleh meremehkan orang lain, kita harus menghargai orang lain, harus benar-benar menghargai usahanya. Jadi kita jangan melihat dari luarnya saja, tapi kita harus melihat dari dalamnya juga, bagaimana orang tersebut kayak gitu. Nah kesimpulan dari cerita tersebut adalah kita ini tidak boleh meremehkan orang lain. Kita tuh benar-benar harus menghargai orang lain, seberapa besar
Lalu semua orang ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan diri kita yang memiliki kekurangan dan kelebihannya. Nah, di sini kita tuh diajarkan untuk saling menghargai orang lain, menerima pendapat orang lain, dan menganggap bahwa masukan orang-orang lain ini termasuk penting. Nah, lalu setelah itu nanti bisa disaring mana baiknya dan mana buruknya. Nah, kan nggak mungkin nih kita sebagai manusia itu hidupnya sangat individualis. Nah, kita ini tuh hidup secara bersosial. Jadi itu penting untuk kita menerima masukan dari orang-orang lain. Nah, masukan tersebut ini kita harus menghargai dari masukan orang-orang tersebut dan jangan meremehkannya. Namun jika emang kita tidak suka dengan anggapan tersebut, kita bisa bicara dengan baik-baik, jangan malah sebaliknya. Nah, hidup kita ini bisa sangat indah, nyaman, tentram ini salah satunya dengan cara menghargai orang lain. Nah, itu penting banget bagi diri kita untuk maka dari itu penting banget diri kita untuk menghargai orang lain. Nah, 3 kata yang selalu saya ingat ini adalah tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, 3 kalimat ini itu sangat pendek, namun memiliki arti sederhana dan membawa hal yang sangat positif. Namun banyak sekali orang yang sangat melupakan kata-kata tersebut. Mungkin ada orang yang dia ini sangat gengsi untuk berkata minta maaf, tolong, dan berterima kasih. Nah, sebenarnya 3 kata tersebut ini secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaan dan kebesaran jiwa seorang manusia yang telah mengatakannya. Apalagi dikatakan dengan sangat ikhlas. Tentu kita semua perlu membiasakan diri kita untuk mengucapkan 3 kata tersebut dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Dengan 3 kata tersebut mampu menghargai orang lain, minimal kita bisa menghargai diri kita sendiri. Mungkin sedikit cerita dari saya dan kesimpulan yang saya ambil dari cerita tersebut. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.